untuk kebaikanku. Bila nanti telah tiba waktumu, ku percaya kuasa-Mu memulihkan hidupku. Waktu Tuhan. Kok hilang, brother? Yang pasang siapa, Ibu Rincumat? Kenapa, Brother sis? Yang pasang lagu ini Brother Enoch atau? Iya, brother Enoch, Oh. sis. Dari jam 7 tadi udah standby di sini. Oh, wow. Dia putar-putarkan musik kan sambil menunggu teman-teman. Coba sekarang saya ya brother ya, coba ya sih brother. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu. Ku tinggikan, ku agungkan selamanya.
sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Ku mau memujimu, ku selalu pujimu, ku mau menyembahmu, ku selalu sembahmu, Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Oke, terima kasih. Udah berapa orang kita yang datang? Terima kasih. Shalom. Shalom. Selamat Jumat. Indah ya pujiannya. Shalom, Haleluya. Sister Mario. Shalom, beloved one, Sister Marie. Yes. Shalom, Ibu Rosdiana. Shalom, Ibu Berlia. Shalom. Shalom. Ya, shalom. Ibu Berlian. Ya Bu, salam. Salam, selamat. Selamat malam di sana. Selamat pagi di tempat Sister Maria. Kulitmu kering dan sensitif? Upgrade lotionmu ke Aveeno Skin Relief baru. Dengan Triple Oat Complex. Mana? Sekarang Sister Rosdiana dong. Bawa pujian. Karaoke. Karaoke. Oke, nanti setelah saya langsung Ibu Berlian atau Ibu Rosdiana deh Ada apa? yang nyanyi gantian. Oh, Ya. Ibu Berliana deh, Oke. aku belum pernah dengar. Siap-siap, tenang saja, Bu Berliana jagonya juga di situ. Enggak, ini suaranya lagi gangguan Ibu, bukan gak mau, lagi ganggu. Minggu depan deh aku, minggu depan tunggu diobatin dulu. Lagi habis, suaranya lagi habis. oh Oh lagi. iya, iya. Masuk angin kali kecapean. Gak apa-apa ya minggu Oke. depan. Iya. Sudah sehat ya? Minggu depan ya? Mudah-mudahan ini udah makan Ibu cerunipin. Rosdiana ajak ini juga dong Pak Dylan nyanyi. Udah di sampingku, dia standby, Bu. Ya, mantap. Oke lah, kalau gitu. Di situ Tapi duluan, langsung menjauh dia. Iya, nanti dia ini lagi. Mana dia langsung ngabur. Mana dia? Ayo Brother Dylan. Udah Nyanyi ngumpet dong dia di bawah untuk bantal. Tuhan Yesus.
Oke, saya bawa satu pujian, setelah itu disambung oleh Ibu Rosdiana. Tapi musiknya kedengaran keras nggak dari situ, Sis? Lumayan tuh. Bagus. Kemanakah aku dapat pergi menjauhi rohmu yang suci, kau sahabat dan kau dekat
Haleluya, praise the Lord. Oke, silahkan. Kak Helen. Sabar ya, aku cari dulu ya. Iya, iya. Oh, shalom, Ibu Pendeta Fani. Shalom Ibu Maria. Iya, Shalom Ibu Pani. Ya, shalom Bu Jumat. Senang bertemu lagi. Haleluya. Kemarin-kemarin Ya, Dedek mau nyanyi. Aku angkat pujian ya. Shalom semuanya, shalom. Shalom. Oh, siap. Amin. Haleluya. Praise the Lord. Ada lagi? Sudah. Dalam doa pembukaan. Oh iya. Ya. Mari kita bersatu dalam doa. Amin. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan buat malam hari ini. Kami bersyukur Tuhan, Kau masih memberikan kami waktu menikmati sepanjang hari ini. Bapa yang baik, sebelum kami Tuhan memulai acara kami mohon pimpinan-Mu, biar Roh Kudus yang bekerja di hati kami. Meskipun kami berjauhan Tuhan secara fisik, tetapi kami satu roh di dalam Engkau. Kami selalu rindu Tuhan untuk memuji, memuliakan Engkau.
mengangkat hati kami Tuhan, mencari Engkau Tuhan, mendengar isi hati-Mu. Terima kasih Bapa, sepanjang hari ini Tuhan, Engkau sudah melindungi kami, menyertai kami Tuhan, bahkan memberkati kami. Waktunya kami Tuhan untuk menyenangkan hati-Mu, mendengarkan suara hati-Mu Tuhan, karena firman-Mu yang menjadi kekuatan kami menjalani hidup kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus, kami memulai acara kami ini, terpujilah Engkau Bapa di surga. Haleluya. Amin. Haleluya, amin. Praise the Lord Jesus. Terima kasih ya untuk teman-teman semua yang sudah hadir di sini ya. Ibu Pendeta Fanny, Ibu Rosdiana, Ibu Berlian, Brother Enoch, Ibu Ring Jumat, Sister Marion, ya, Sister Maria. ya saya sedih. Juga mungkin nanti Pak Murid ya, Pak Binsar. Untuk acara hari Kamis kan ada acara perjamuan kudus ya. Kita baca dari Yohanes 6 lah, bersahut-sahutan. Yohanes 6 ayatnya yang ke 48 sampai akhir. 48 sampai 58. Ayat 48 sampai 58. Kita baca bersahut-sahutan ya. Nanti saya baca yang pertama dari mulai 48, lalu yang berikutnya ya. Siapa yang berikutnya? Ibu Pendeta Fanny, lalu Ibu Rosdiana selanjutnya, begitu ya. Sampai selesai. Sampai ayat yang ke-58. Mari kita mulai. Yohanes 6, ayatnya yang pertama, ayat 48, katakan, Akulah roti hidup. Nenek moyangmu telah makan mana di padang gurun dan mereka telah mati. Inilah roti yang turun dari surga. Barang siapa makan daripadanya, ia tidak akan mati. Akulah roti hidup yang telah turun dari surga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku, yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Orang-orang Yahudi bertengkar antara sesama mereka dan berkata, bagaimana ia ini dapat memberikan dagingnya kepada kita untuk dimakan? Maka kata Yesus kepada mereka. 53. Yohanes 6 ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka, Aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan daging anak manusia dan minum darahnya, kamu tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Ayo Ibu Berlian, tadi tergantung. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal. Dan aku akan ayat 53 ya. 54. Dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan dan darahku adalah benar-benar minuman. Barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang memakan aku akan hidup oleh aku.
Inilah roti yang telah turun dari surga, bukan roti seperti yang dimakan nenek moyangmu dan mereka telah mati. Barang siapa makan roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Semuanya ini dikatakan Yesus di Kapernaum ketika ia mengajar di rumah ibadah. Haleluya. Indah ya. Roti yang hidup ini dan darah hidup itu juga adalah Kristus Yesus yang semuanya sudah manifestasi di kayu salib. Ya. Jadi kita sekarang menikmati kemenangan kita dari segala yang menang. Hari lepas hari kita menang. Dan inilah yang memang yang dikatakan oleh Yesus dikutip oleh Rasul Paulus ya di 1 Korintus 11 dikatakan sebagaimana kamu makan ini, seberapa banyak kamu makan ini, seberapa kali kamu melakukan ini, ingatlah akan kemenangan kita di dalam Kristus Yesus. Inilah yang Yesus minta. Satu-satunya yang saya tahu di dalam Alkitab yang dia mau kita lakukan ini. Dilakukan dan ingat. Nanti kita pakai Matius 26 itu ya untuk perjamuan kudus. Dan tidak ada yang lain yang Yesus minta untuk dilakukan untuk mengingat dia. Sebab di 1 Korintus 15 gospel ini artinya kabar baik ini itulah kematian, dikubur, kebangkitan, dan naik ke surga. Itulah contohnya kita ini sekarang yang sudah hidup ini. Bersama-sama dengan Yesus. Nah inilah yang perlu kita ikrarkan sebetulnya. Setiap hari kita lakukan ini di dalam keluarga, ya, orang tua, bapak, ibu, juga anak-anak, ya, diberkati dengan berkat ini. Dan dibilang, Bapak itu hanya mengingat ini. Yang dikatakan sudah selesai. Karya keselamatan Tuhan itu sudah dinyatakan. Jadi jangan lagi kita campur darah Yesus itu dengan ragi. Karena ragi itu adalah hukum Taurat itu. Hukum Taurat Musa ya terutama. Karena Taurat itu artinya pengajaran. Jadi pengajaran yang mana nanti orang tanya. Itu. Dari 10 hukum Taurat itu yang dijabarkan oleh para ahli-ahli agama. Dan lihat nanti itu di dalam pembicaraan itu ayat yang ke-52 itu orang-orang jadi bertengkar. Bagaimana mungkin? Yesus umurnya saja katanya belum 50. Tapi dia bilang di Yohanes 8, aku sudah ada sebelum Abraham. Kepada wanita Samaria juga begitu di Yohanes 4. Kalau saja kamu tahu berkat Tuhan dan kepada siapa kamu berbicara, kamu akan minta air hidup. Ya, jadi karena ketidaktahuan kita atau karena kita tidak mau tahu, tapi kita mau tahu hukum Taurat Musa saja. Kan di situ sudah digambarkan. Ada hari Sabat, ada menghormat orang tua, tetapi yang pertamanya jangan ada ilah lain, Allah lain, ada lembu emas.
Yang kayak gitu mau kita pelajari. Tapi si sumber kasih karunia ini disingkirkan dari dalam hati kita. Nah, bagaimana tuh caranya? Sedangkan yang memulai salib itu yang dilakukan dan diberikan Tuhan kepada Adam dan Hawa, jangan pakai daun dari pohon ara, tetapi ini, pakai kulit binatang. Itu sudah dimulai di situ, nggak dipelajari. Cukup. Hukum Musa saja. Sampai dijabar-jabarkan, ada 600 something. Dan itu yang dibanggakan oleh bangsa Yahudi. Memang itu diperuntukkan untuk bangsa Yahudi, bukan untuk yang non-Yahudi, tetapi efeknya ada ke orang non-Yahudi. Nah, waktu itu kita sempat lihat sedikit kan di Roma 3. Nggak ada bedanya. Kalau soal berdosa itu, nggak ada orang Yahudi, nggak ada orang yang non-Yahudi. Semua, katanya, sudah berdosa dan membutuhkan penyelamat. Siapa itu? Allah Tuhan sendiri. Manusia tidak dapat menyelamatkan dirinya. Ya, sekalipun hukum Musa itu diberikan dan mereka pelajari sungguh-sungguh malah. Padahal hukum Taurat Musa itu diberikan sementara sebelum Yesus lahir menjadi manusia ke atas muka bumi ini. Sesudah Yesus lahir, habis masa waktu dari hukum Taurat itu. Ya, karena itu hanya untuk temporary saja. Untuk menuntun kita kepada Sang Juru Selamat ini. Nah, itulah sebabnya kalau kita berbicara soal yang jasmani, nggak bisa menyalahi hal yang rohani. Karena kita sudah kehilangan kemuliaan Allah. Sejak Adam dan Hawa jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya nggak kena. Yang ini minta air jasmania dari sumur Jacob. Tetapi Yesus bilang, aku itulah air hidup itu. Itu indah pembicaraan antara wanita Samaria dengan Yesus. Ya. Jadi tolong dipelajari juga itu. Malah dari situ kita kenal evangelism itu dimulai dari seorang wanita, bukan keturunan Yahudi jasmania, tetapi Yesus buat dia menjadi seorang evangelis pertama di dalam Alkitab ini. Itu yang akan membukakan mata kita, mata rohani kita ya. Katanya keselamatan datang dari bangsa Yahudi pertama. Tapi si Yahudi tulen ini dia, Yesus nih. Yang tidak dikenal. Karena apa? Karena hatinya nggak ada untuk
Yang mau datang ini dianggapnya kayak raja kok. Sebetulnya yang harus datang tuh raja. The King of Kings. Tapi dia tidak tahu bahwa raja yang akan datang ini, raja yang apa ya mau saya bilang, rendah hati, rendah dirinya, mengambil rupa orang berdosa sekalipun dia tidak berdosa dan tidak dapat berdosa. Ya, itu kan rasanya tuh jadi membuat pikiran manusia itu, loh kok kayak gini rajanya? Kok rajanya miskin? Nah, itu yang mereka tidak tahu. Kita juga tidak tahu, tapi karena ini pengenalan dengan seorang Yahudi yang dipilih Tuhan, udah sombong rohani, sombong jasmani juga, ya nggak ada sedikit tempat untuk Yesus bisa membukakan pribadinya. Makanya dia pilih orang-orang rendahan itu, para nelayan. Termasuk siapa? Matthew, tax collector itu. Orang-orang yang dianggap orang elit Yahudi itu nggak masuk hitungan lah di dalam keagamaan Yahudi itu. Orang-orang yang dipilih Tuhan. Ya, jadi kita juga jangan lagi mau, cukup satu kali lah kita dibodohin tuh oleh setan, oleh Lucifer di Taman Eden. Tapi di Taman Getsemani dan di Taman Golgota, Yesus bilang, selesai di saya. Saya yang akan membeli, menebus umatku kembali kepadaku. Nah, inilah. Jadi, lakukanlah perjamuan kudus ini, karena itulah yang diminta oleh Allah Bapa kita untuk mengingatkan kasih karunia-Nya sudah menyelesaikan dan menebus kita dari segala dosa dan maut yang seharusnya kita terima. Dan upah dari dosa kita itulah si maut itu sebetulnya. Ya. Tapi Yesus datang, itulah sebabnya hukum Taurat diberikan kepada Musa, kasih karunia dan kebenaran datang dari Kristus. Nah, itulah tiap hari Senin kita mau mendalami terus itu Roma 5. Ya, hasil pembenaran kasih karunia Allah Bapa. Dari 1 sampai 21 itu dijelaskan benar-benar bagaimana kasih karunia itu diberikan oleh Allah Bapa, karena Allah itu kasih. Kasih itu adalah Allah itu sendiri. Dan kasih itu sudah menjelma menjadi manusia. Ya. Barang siapa yang percaya dan mengaku Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat di dalam hatinya, orang itu selamat. Ya, keselamatan itu satu kali untuk selamanya. Karena kuasa dari karya keselamatan Bapa itu berlangsung terus sampai perjamuan kudus bersama-sama dengan Yesus Kristus, Bapa dan Roh Kudus itu digenapi di Yerusalem baru. Sekarang, mari kita lakukan ini sebagai tanda bukti iman, kasih, dan pengharapan kita di dalam Kristus Yesus. Dan bersedia untuk menjadi, apa katanya? Penjala-penjala jiwa. Haleluya. Ada lagi teman-teman yang mau memberikan kesaksian dan memakai Yohanes 6 ini? Silahkan. Sister,
Ya, Saya tadi berpikir gini kan, ini kok rajanya miskin, lah lahir di kandang domba. Itu ibaratlah kalau orang sekarang ini di Indonesia ngomong gini tuh sis, lah rajanya miskin, lah lahir di kandang domba. Bapak itu tukang kayu. Nah, terus ke depan lagi makin maju, lah ini apa lagi? Kok pulanya tubuhnya dibilang makanan, darahnya dibilang minuman. Gimana sih cara baginya ini badan dia segini berapa kilo doang? Gitu kan? amin. Nah, dari situ karena ketidaktahuan tadi ya, memang kita tanpa kalau nggak ditebus oleh darah Yesus, nggak kita makan tubuhnya dan minum darahnya, kita nggak akan memang kenal kebenaran itu. Memang itu yang membuka sehingga kita mau mengerti kerohanian itu, kita mengerti perkara roh gitu. Wah, luar biasa. Yesus kita itu. Haleluya. Ini kan tengoklah yang di ayat 51-nya tadi kan. Mana tadi? Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu adalah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Nah kan, pernah mereka berpikir kan, ini apaan? Dunia segitu banyak orang, dagingnya cuma berapa kilo, darahnya pun paling berapa gram kan gitu kan? Aneh, ini gimana sih kan gitu. Nah itulah secara masih pikiran manusia ya, secara kalau dikorek dengan pengetahuan atau dengan secara peraturan gitu, pasti membingungkan. Iya. Udah membingungkan itu. Apaan nih? Ini pengajaran apaan ini? Aneh. Iya. Haleluya. Terima kasih Ibu Ring Jumat. Ya, silahkan teman-teman. Including Ibu Fanny juga kalau ada yang mau di-share-kan ya. Saya belum share dulu, saya masih dengar dulu aja. Ya, yang pasti ini dalam parikop ini memang murid-murid Yesus masih dalam situasi kedegilan hati, masih belum mengerti meskipun sudah banyak pernyataan-pernyataan, pengajaran-pengajaran maupun mujizat-mujizat yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya. Amin. Ya, memang di sini pada waktu itu mereka masih dalam masa pemuridan. Artinya Yesus itu belum menyudahi segala perkara di kayu salib memang. Betul. Itulah Yesus mau supaya kita kembali lagi kepada manusia supernatural, manusia spiritual. Yang kedagingan itu kan sebetulnya karena Adam dan Hawa sudah jatuh ya ke dalam dosa. Makanya di situ dia mulai melarikan diri dari Tuhan. Yang sebetulnya harus datang memohon ampun, malah melarikan diri. Mengambil daun pohon ara untuk membenarkan diri sendiri ya. Tetapi kasih Tuhan itu begitu besar sehingga dia sendiri yang harus melakukan karya keselamatan itu dengan disitulah pertama kali binatang disembelih ya
Walaupun tidak dikatakan apakah itu domba, apakah itu kambing atau apa gitu ya. Tapi Tuhan lakukan itu untuk bukti bahwa mereka tetap dikasihi. Sampai dipanggil lagi, Adam, di mana kamu? Sebetulnya kalau menurut pikiran manusia biasa, ya kalau sudah berdosa ya sudahlah, biarkan saja. Toh nanti dia juga sadar sendiri atau apa gitu ya. Tapi enggak begitu skenario Tuhan itu sejak dari sebelum dunia dijadikan. Ya. Kasih itu berkorban dan tidak bersukacita karena dosa. Ya itulah akhirnya Tuhan sendiri menyatakan betapa besarnya kasihnya supaya tidak ada seorang pun yang binasa, melainkan beroleh keselamatan dan hidup yang kekal. Iya, ya. Terima kasih, Ibu Pendeta Fani. Ada lagi yang lain yang mau mengangkat pengalaman-pengalaman hidupnya dari Yohanes 6 ini? Silahkan. Tadi apa sih mengenai Taurat tadi yang 10 menjadi ratusan gitu ya sis ya. Sekarang Taurat baru denominasikan pun udah jadi tambah banyak sekarang sis. Ya nggak usahkan lah dulu didenominasi. Di keluarga pun sudah mau terjadi itu Taurat dengan peraturan-peraturan yang dibuat sendiri gitu. Sementara kalau di dalam Tuhan, ya kalau kita buat peraturan itu saat yang berhubungan dengan yang namanya kasih, itu bisa apa bahasanya ya, diabaikan atau dikalahkan dulu gitu loh bahasanya. Nggak itu diabaikan gitu. Kita nggak berpatokan ke situ gitu. Contohnya gini kan, di sidang gereja kami kan, komsel apa itu ibadah malam yang dia kan ada per sektor gitu kan sister. Nah itu kan uang persembahannya dipegang oleh sektornya masing-masing gitu kan. Itu fungsinya kalau umpamanya ada yang sakit masuk rumah sakit gitu kan, nanti dananya bisa diambil dari situ sebagian, udah ditetapkan sih sekian rupiah gitu kan. Nah entah kalaupun dia berkemalangan gitu kan, ada yang meninggal gitu kan, nah tetap dari situ gitulah, lain dari kantong pribadi gitu. Nah itu memang wajib keluar gitu kan. Nah dan di antara peraturan itu ada ditetapkan untuk mendapatkan kemudian setelah 3 bulan lagi. Kan gitu, ini pertanyaannya. Berarti artinya per 3 bulan kan gitu ya kan sis. Terus ternyata belum sampai 3 bulan, hanya lebih 2 bulan, lebih sebulan aja, sebulan setengah gitu kira-kira, dia masuk rumah sakit lagi kan gitu. Nah jadi ini gimana? Nah, kan gitulah, apalah di situ. Adalah yang bilang ya namanya peraturan ya peraturan lah, nah, kan gitu. Baru ada yang bilang ya jangan gitulah, ini kan namanya apa ya, yang namanya berhubungan bukan karena senang gitu loh. Ini kan berhubungan dengan yang namanya teman kita sedang mengalami kesusahan kan gitu kiranya itu kan sis. Nah ayolah udahlah nggak apa-apanya itu kita keluarkan kan gitu contohnya. Jadi masih ini yang paling berat memang memutuskan itu apa di sidang itu gitu. Sidang itu pemimpinnya lah dibilang, yang dipercayakan lah dibilang, pendetanya lah kita bilang ya kan. Nah dengan mengatakan ya memang berat sih
keputusan ini gitu katanya. Kalau nanti kita buat lagi kayak gitu, nanti kalau ada lagi kejadian kayak gitu jemaat, nah ini gimana? Kan gitu. Ya nggak apa-apa. Ada sebagian yang bilang nggak apa-apa. Dikeluarkan lagi, nggak apa-apa. Namanya kan kita kumpulkan untuk siapa? Kan untuk kita. Dari kita untuk kita. Nah, kan gitulah ini. Bermacam ragam lah yang disampaikan. Gitu kan. Keputusan itu tetap keputusan yang ditetapkan oleh sidang itu. Jadi apa yang sudah diputuskan nggak bisa diganggu gugat. Oke, solusinya gini aja lah. Dari kantong kita. Nah, inilah ceritanya akhirnya jadinya dari kantong kita. Ayo, siapa yang mau ini? Oh, ya udah akhirnya ya keluar juga gitu kan masing-masing gitu kan. Jadi istilahnya ngapain berpatokan sama apa itu gitu kan. Akhirnya ya dengan kayak gini pun bisanya kita melakukan atau membawa buah tangan ke teman kita itu. Nah, gitu. Jadi sebenarnya seharusnya nggak usah lah kayak gitu kali, ya gitulah itu jadinya. Nah itu kan maksud saya udah seperti Taurat yang kita buat lagi sendiri Ya, gitu kan, kayak kayak dibuat benteng lagi gitu atau satu sekat atau satu ukuran gitu ya kan, yang sulit jadinya dibantah gitu karena udah ditetapkan gitu. Jadi mungkin kalau menurut saya Taurat yang terjadi di para nabi-nabi itu pun mungkin gitu juga itu kan, membahas begini-begini, akhirnya kemana-mana, sambung menyambung, akhirnya 10 aja sulit ditambah lagi ratusan kan gitu. Udah tambah. Jadi itulah memang untuk menjalankan kasih ini memang harus lebih lebih sukarela memang. Jangan berpatok kepada peraturan gitulah. Ya udah, peraturan itu kita langkahi peraturan itu. Ayo kita buat sendiri. Nah, gitulah istilahnya kan. Enggak harus pakai peraturan itu aja bisa bertindak gitu. Jadi begitu Tuhan Yesus itu. Peraturan yang sudah kalian buat ini membuat kalian jadi berat sendiri gitu kan kira-kira. Jadi udahlah. Ya, ada Matius 11 lagi kan? Ayat 28 20 sampai 30. Marilah kamu yang letih lesu dan berbeban berat. Ya. Matius 11 ayat 28 sampai 30. Karena ini dia nih terjemahan dari hukum Musa. Waktu Yesus sudah datang, ya. Dia katakan, datanglah kepadaku semua yang letih lesu dan berbeban berat. Karena hukum-hukum Taurat itu tuh, hukum Taurat Musa, ya, yang pendeta-pendetanya saja tidak bisa duduk seperti sekarang Yesus duduk di sebelah kanan tangan Allah Bapa. Sebab apa? Sudah selesai. Karya keselamatan itu sudah selesai. Tapi pekerjaan untuk menjala jiwa ini terus berlangsung sekarang. Sampai nanti Yesus datang yang kedua kalinya. Karena ini harus diberitakan kepada dunia. Ya. Itu sebabnya Yesus mau kita datang kepada Dia dulu. Karena Dia yang dapat memberikan apa katanya? Kelegaan. Itu sebabnya juga Yesus katakan, nanti di Matius 16 itu dikatakan, aku akan bangun gerejaku. Jadi yang dinamakan gereja itu bukan bangunan-bangunan. Itu hanya tempat untuk berkumpul.
Kita nggak tahu apakah di situ ada orang yang sudah lahir barunya, atau orang yang terpanggil karena ingin belajar tentang Yesus, ya. Tapi Yesus mau masing-masing orang dulu percaya dulu, menjadi bagian dari tubuh Kristus dulu. Ya. Matius 16 ayat 1 sampai ayat 6 sampai 12-nya itu dia tentang ragi, ya. Ya, tuh. Tentang ragi orang Farisi dan Saduki. Ini ahli-ahli agama yang sudah menerjemahkan hukum 10 Musa itu menjadi 613. Mereka sendiri nggak bisa melakukannya, apalagi mau menimpakan kepada orang-orang yang bukan Yahudi. Ya, nggak bisa. Nah, nanti di ayatnya yang ke-16 itu, 16 itu waktu Yesus bertanya kepada murid-muridnya, tapi pertama ditanyakan dulu dari mulai yang ke-13-nya itu. Siapa menurut orang-orang aku ini? Nah, lihat, Yesus disejajarkan dengan hanya para nabi. Padahal nabi-nabi itu kan juga butuh juru selamat, ya enggak? Tapi karena pengetahuan mereka hanya sampai di situ, Yesus tidak berkata apa-apa lagi. Tetapi dibalikkan sekarang. Menurut kamu, kita nih masing-masing ditanya sama firman Tuhan. Menurut kamu, Shines? Menurut kamu, Rosdiana? Menurut kamu, Berlian? Kita semua nih. Siapa aku ini? Yesus bertanya kepada kita masing-masing nih sekarang. Bukan hanya kepada Petrus. Bukan hanya kepada 12 murid Yesus pada waktu itu. Ini berlaku untuk kita juga. Tetapi Petrus selalu mau menjadi pertama di antara ke-12 murid Yesus. Baru lihat tuh jawabnya iman Petrus. Engkau adalah Mesias, Kristus, Anak Allah yang hidup. Nah, kita juga begitu. Kalau kita menjawab Yesus adalah Tuhan dan Juru Selamat aku, Yesus katakan di situ bahwa yang memberikan ini kepadamu, Peter, bukan kedaginganmu. Ya, ayat yang ke-17 itu. Kata Yesus kepada Peter, berbahagialah engkau, Simon bin Yunus. Nanti namanya diganti jadi Petrus. Sebab bukan manusia yang mengatakan itu kepadamu, melainkan Bapakku yang di surga. Jadi setiap hal-hal rohani hanya dapat diketahui dengan kerohanian, bukan kejasmanian. Makanya Yesus sekarang katakan di sini. Orang-orang pikir, oke lah, hanya sampai di situ mereka tahu. Yesus tidak menghujat, tidak menghukum. Tetapi di sini, waktu Yesus tanya kita masing-masing secara pribadi, apa jawab kita? Jadi iman itu private sifatnya.
Tetapi kuasa panggilan dari iman itu untuk kebersamaan, untuk seluruh dunia. Jangan disembunyikan iman itu. Karena itu Bapa punya kuasa menjawab iman kita. Nah, ayat yang ke-18 inilah yang suka disalah tangkap oleh orang, ya. Dan aku pun berkata kepadamu, Petrus. Yesus berkata kepada Petrus dan juga murid-muridnya di situ, semua yang mendengar, ya, pada waktu itu. Engkau adalah Petrus. Langsung firman, kamu menjadi manusia baru, Petrus. Dari Simon bin Yunus, sekarang kamu adalah Petrus. Dan di atas batu karang ini, mereka pikir nih batu karangnya nih si Petrus, ya. Dan di atas batu karang ini, aku, Yesus, akan mendirikan jemaatku. Alam maut tidak akan menguasainya. Sebab apa? Ada Kristus, ada si Mesias itu, yang darahnya sudah dimeteraikan di dalam jemaat. Kristus sendiri yang memilih. Bapak sendiri yang memilih. Penyembah-penyembah benarnya. Sebab Allah itu adalah roh. Kembalikan lagi kepada Yohanes 4 itu. Ada 3 perkara yang Yesus lakukan kepada wanita Samaria itu untuk menjadikan gerejanya, ya. Jadi berdasarkan Matius 16 itu, Matius 11 ayat 28 sampai 30 itu kita harus belajar kepada Yesus. Jangan dulu belajar kepada ahli-ahli agama. Ini Alkitab ada kok di setiap rumah tangga Kristen itu, paling tidak 1 Alkitab ada. Pasti. Yang mengaku dirinya Kristen. Pasti ada 1 Alkitab. Tapi sayang Alkitabnya tidak digemari, tidak dirindukan. Karena kita sudah terbiasa dari sejak kecil dengan gereja. Orang tua sibuk. Nggak punya waktu mendidik anak-anak di dalam kekristenan. Diserahkan saja kepada gereja, kepada pendeta-pendeta, guru-guru agama, ya, guru-guru sekolah minggu. Tuh. Sama, saya juga melalui hal itu. Nggak beda. Tapi sesudah mengenal Yesus, lihat ayat yang Yohanes 4 ayat 23 dan 24. Ya. Tetapi saatnya akan datang, dan sudah datang sekarang, bahwa penyembah-penyembah benar akan menyembah Bapa di dalam roh dan kebenaran. Sebab Bapa menghendaki penyembah-penyembah demikian. Ayatnya ke-24, Allah itu roh, dan barang siapa menyembah Allah harus menyembahnya dalam roh dan kebenaran. Nah, baru di ayat yang ke-25-nya itu si wanita ini baru menjawab dia. Sama kayak Petrus. Ya. Sama juga kayak si Marsa nanti. Di Yohanes 11. Di sini dikatakan, jawab perempuan itu kepada Yesus, aku tahu bahwa Mesias akan datang, yang disebut juga Kristus. Apabila ia datang,
Ia akan memberitakan segala sesuatu kepada kami. Lalu Yesus bilang apa tuh? Ayat yang ke-26-nya. Kata Yesus kepada wanita Samaria ini, "Akulah dia yang sedang berkata-kata dengan engkau." Lihatlah. Pengenalan akan Kristus datang secara pribadi. Yohanes 4 ini membukakan 3 perkara. 1, visitation, pertemuan yang maha indah dengan Yesus selalu akan membawakan apa? Keselamatan. Sesudah itu baru wanita ini pergi menginjil, meninggalkan embernya untuk mengangkat air dari sumur Jacob itu. Ya, itulah. Kalau kita sudah bertemu, bermesraan, menikmati Yesus secara pribadi, murid-muridnya sengaja pergi mencari makanan jasmania, tetapi Yesus sudah menempatkan hari ini akan terjadi keselamatan kepada orang yang bukan Yahudi. Orang seperti kita, orang Gentiles. Ya, non-Yahudi. Baru bisa menginjil, baru ada pekabaran Injil. Sekarang di ayatnya yang agak terakhir, coba lihat. Itu pernah saya singgungkan, ayatnya yang ke berapa itu, ke 40-an apa? Kata, ya sebentar, sudah. Stop dulu. Orang-orang yang dipanggil wanita ini kemudian bertemu dengan Yesus dan dia mengatakan bahwa sekarang kami percaya bukan hanya apa yang engkau katakan, bukan yang karena wanita itu katakan, tetapi karena sudah percaya dan berkata-kata dengan Yesus secara pribadi. Di ayat yang ke berapa itu? Itu ayat yang ke-39 apa? Dan banyak orang Samaria dari kota itu telah menjadi percaya kepada Kristus karena perkataan perempuan itu yang bersaksi, ia mengatakannya kepadaku segala sesuatu yang telah kuperbuat. Lalu ayatnya yang ke-40, ketika orang-orang Samaria itu sampai kepada Yesus, mereka memintanya kepada Yesus supaya tinggal dengan mereka, dan ia pun tinggal bersama mereka 2 hari lamanya. Dan lebih banyak lagi orang yang menjadi percaya karena perkataan Kristus, dan mereka berkata kepada perempuan itu, nah ini ayat yang ke-42-nya, ya. Dan mereka yang terpanggil oleh pemberitaan wanita Samaria ini, dan Yesus tinggal 2 hari lama lagi dengan mereka, lalu mereka berkata kepada yang kau katakan, sebab kami sendiri telah mendengar Yesus dan kami tahu bahwa dialah benar-benar juru selamat dunia. Jadi pertemuan dengan Yesus secara pribadi pasti membawakan kemahadasyatan rohani kita yang baru. Itu sebabnya Yesus katakan juga di Matius 4, ya, bahwa kamu bukan hanya dapat menyentuh kerohanian, ya, itu nanti ada di 1 Korintus 2, ya, nanti aja itu. Sekarang cukup
untuk pengenalan kita semakin bertumbuh, berakar, dan berbuah lebat. Akhirnya orang harus mengakui bahwa pertemuan dengan Yesus secara pribadi membawa perubahan rohani kita menjadi baru. Yang lama sudah berlalu, yang baru sudah datang. Itu sebabnya perjamuan kudus ini penting dan perlu dilakukan di dalam setiap rumah tangga Kristen. Untuk menyatakan kepada Allah Bapa, sungguh benar karena anak domba yang sudah disembelih satu kali untuk selamanya bagi dosa-dosaku, sekarang terjadi. Dan setiap hari kita ikrarkan itu kepada Allah Bapa, semakin Bapa mengenal kita. Dan roh kebenarannya pasti manifestasi di dalam kehidupan keluarga Kristen yang melakukan perjamuan kudus. Ya, karena Bapa tahu bahwa dengan darahnya kamu sudah menjadi baru, yang lama sudah berlalu, yang baru sudah tiba, dan pendamaian dengan Allah Bapa terus berlangsung sampai dengan Yesus datang kedua kali. Haleluya, praise the Lord. Amin. Mari sekarang kita lakukan perjamuan kudus. Oh, tapi sebelum melakukan perjamuan kudus, bisa ambil satu lagu pujian enggak? Untuk mempersiapkan perjamuan kudus ini. Oke, ini Eda Rosdiana kah yang bawakan atau saya aja? Eda aja lah. Silakan. Baik. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah anak domba. Masuk dengan hati tulus menyembah yang Maha Kuasa. Masuk ruang Maha Kudus dengan darah
perjamuan kudus dengan semua orang-orang kudusnya di Yerusalem yang baru. Ya. Mari kita angkat roti perjamuan kita ini dan membacakan dari Matius 26 ya. Mulai dari ayatnya yang ke 26. Dan ketika kita sedang makan bersama-sama dengan Yesus, Yesus mengambil cawan roti ini dan mengucap berkat. Mari kita ucapkan berkat karya keselamatan Yesus ini untuk semua yang ada di dalam hati kita, mereka pun diberkati, supaya menjadi kenyataan bahwa perjamuan kita malam hari ini merupakan suatu perjamuan pernyataan iman kita kepada Yesus Kristus di dalam iman Kristus. Bapa Maha Kasih, terima kasih untuk mengutus anak-Mu yang tunggal Yesus Kristus 2000 tahun lebih yang lalu. Sampai dengan jam dan saat ini, Bapak. Iman kami di dalam Kristus Yesus karena kasih karunia-Mu. Bukan karena perbuatan baik kami. Sebab tidak ada lagi yang baik di dalam kami. Yang sudah berdosa dan berdosa kepada-Mu. Bapak, kami mau ikrarkan iman kami ini di dalam Kristus Yesus karena kasih Bapa yang begitu besar untuk seluruh umat manusia yang sudah berdosa, supaya diselamatkan, dan karya keselamatan yang sudah Yesus katakan sudah selesai di tubuh Yesus Kristus yang hancur lebur karena dosa-dosa kami. Namun karya kasih-Mu Bapa membuat kami yang percaya di dalam Kristus, anak domba-Mu yang kudus, yang menjadi domba sembelihan yang Engkau sukai dan daripada-Mu Bapa. Supaya dengan percaya di dalam Kristus Yesus, karya keselamatan kami digenapi juga pada saat ini Bapa. Kami mau memberkati prayer list kami Bapa. Saudara-saudara kami yang tercantum namanya di situ. Dan juga keluarga dan rumah tangga kami masing-masing di sini. Bapak, hamba-Mu Maria, hamba-Mu Sister Cory, hamba-Mu Pendeta Fani, dan hamba-hamba-Mu Ibu Rosdiana, Ibu Berlian, Ibu Rin Jumat, Brother Enoch, Sister Marion, dan juga hamba-hamba-Mu yang termasuk di dalam keluarga Laskar Kristus, Ibu Seba, Ibu Irene, Bapak Edwin, Bapak Enoch, dan juga Bapak Murid, dan juga semuanya lagi Bapak yang ada di dalam hati kami. Kami bawakan dan kami naikkan hati kami ini kepada-Mu Bapak, supaya roti yang sudah dipecah-pecah yang adalah tubuh Kristus Yesus ini menjadi manifestasi karya kesembuhan, karya keselamatan, dilepaskan dari kuasa-kuasa kejahatan, dan juga untuk Ibu Donda, Bapak Hotman, Ibu Minar, Ibu Linda, Ibu Umi, dan juga Ibu Lydia, dan juga Ibu Lazarus, Saudara Pamungkas, Saudara Paul, dan juga ibu-ibu yang merindukan untuk mendapatkan keturunan di dalam keluarganya. Bapa, nyatakanlah kasih karunia-Mu ini yang kami ikrarkan di dalam nama Kristus Yesus atas mereka juga, Bapa, yang menaruh iman di dalam roti hidup ini, yang adalah Kristus sendiri yang datang dari surga supaya kami miliki dan kami sembah dan kami percaya dan kami puji
di dalam seluruh kehidupan baru kami yang Engkau anugerahi ini Bapa. Supaya nama-Mu lah yang kami muliakan. Dan Engkaulah juga Bapa yang membangkitkan pengucapan syukur dan terima kasih. Karena kesembuhan boleh terjadi, karena kemiskinan sudah ditelan, dan juga semua yang membuat kebangkrutan iman kami dulu. Tetapi sekarang Engkau sudah bekerja dengan begitu dahsyat, menyelamatkan kami dan menganugerahkan kasih Allah Bapa hidup di dalam hati kami. Dan kami juga menjadi anak-anak kekasih yang siap mengampuni siapa saja Bapa yang sudah menyakiti hati kami. Dan biar supaya pengampunan yang daripadamu ini menjelma menjadi suatu keluarga dan rumah tangga Allah di atas muka bumi ini. Yang Injilmu memancarkan semua kehendak dan anugerah Allah Bapa, karya keselamatanmu Bapa, untuk bangsa dan negara kami, Indonesia, juga yang sebentar lagi akan merayakan Idul Fitri. Bapak, bungkuslah Bapak Jokowi, Ma'ruf Amin, dan semua lagi Bapak, aparat pemerintahan di Indonesia. Supaya apapun yang akan dilakukan oleh kuasa-kuasa kegelapan, di dalam Kristus kami bungkus mereka semua Bapak. Supaya tanah, negara, bangsa Indonesia boleh menjadi mercusuar juga bagi pekabaran Injil-Mu, Bapak. Dan kami juga memberkati para pemimpin kami di dunia ini, Bapak Biden, Bapak Ibu Kamala Harris, dan semua anggota Kongres di Amerika ini, Bapak. Dan juga Bapak Netanyahu, saudara-saudara kami di Israel, Bapak, bahwa Mesias sudah datang dan akan datang untuk kedua kalinya. Biar mereka juga percaya, Bapak. Bukakan hati mereka, Bapak. Karena kami juga mendoakan supaya saudara-saudara kami bangsa dan negara Israel itu boleh menjadi suatu tempat center di mana negara-negara di sekelilingnya percaya kepada Yesus Kristus karena kesaksian saudara-saudara kami di Israel. Bapak, terima kasih juga untuk semua bangsa-bangsa yang merayakan Hari Idul Fitri. Juga Bapak mau menyelipkan doa kami itu di tengah-tengah hati mereka, Bapak. Bahwa Yesuslah Tuhan dan Juru Selamat satu-satunya di Alfa and the Omega. Untuk semua bangsa yang sudah Engkau ciptakan bagi kemuliaan nama-Mu, oh Yesus. Terima kasih Bapak. Dan kami mau makan ini dengan iman di dalam Kristus Yesus bahwa kami sudah diselamatkan. Kami sudah disembuhkan. Dan kami sudah diurapi untuk boleh menjadi pekabar-pekabar Injil-Mu Bapak. Kepada keluarga kami, saudara-saudara kami, tetangga-tetangga kami, dan juga kepada seluruh dunia. Di dalam nama Yesus, terimalah tubuh-Mu ini Bapak, baik roh Allah, di mana roh-Mu yang kudus tinggal di dalam kami, dan pimpinlah sampai dengan perjamuan kudus yang Engkau akan selenggarakan lagi di New Jerusalem yang kami rindukan pada saat ini. Haleluya, di dalam nama Yesus Kristus. Kamilah anak-anak-Mu ya Allah Bapa, di dalam Kristus Yesus, sekarang dan selamanya. Amin. Mari kita makan dengan iman. Sekarang mari kita angkat cawan perjamuan kudus ini di dalam iman, di dalam Kristus Yesus. Merupakan cawan perjanjian baru
yang oleh darah Kristus Yesus kita sudah menjadi anak-anak keselamatannya dan manusia baru dan menjadi kekasih-kekasih Allah Bapa. Dan sesudah itu Yesus mengangkat cawan dan mengucap syukur dan memberkati kami. Dan biarlah Bapa, cawan perjanjian baru ini, Engkau yang sudah mengampuni semua dosa-dosa kami dan menjadikan kami anak-anak kekasih-Mu yang baru dengan Roh-Mu yang kudus di dalam hati kami, Bapa. Dan pimpinlah Roh Kudus hati kami untuk memberitakan semua yang Bapa kehendaki di dalam darah Kristus Yesus untuk menjadi pendamaian kepada sesama kami dan juga kepada bangsa-bangsa di atas muka bumi ini. Dan terima kasih Bapa untuk setiap kasih karunia-Mu yang kami nyatakan dengan iman di dalam darah Kristus Yesus, bahwa semuanya ini merupakan hasil dari pembenaran karya Allah Bapa sendiri untuk kami dan seluruh dunia ini. Bapa, Engkau memberkati juga saudara-saudara kami yang mencari pekerjaan. Sonya, putri dari Ibu Lazarus, dan juga teman-teman kami yang kehilangan pekerjaan, Bapa, yang Engkau akan tempatkan mereka lagi, Bapa, sesuai dengan kehendak-Mu. Karena kasih-Mu nyata dan benar, supaya kami juga boleh mengucap syukur bahwa Allah kami sungguh Allah yang hidup. Allah yang sudah menciptakan kami dan menyelamatkan kami. Dan Allah yang punya semua kerajaan, kuasa, dan kemuliaan yang Engkau berkati kami di dalam Kristus Yesus. Terima kasih Bapak. Mau kami minum ini dengan suatu pernyataan iman kami di dalam darah Yesus Kristus. Biarlah Engkau saja yang memimpin kami untuk membawa jiwa-jiwa melalui Laskar Kristus dan channel yang lain, Bapak. Yang Bapak dan menimbukan Engkau sebagai Tuhan selamat dan Bapak kami dan selamanya. Mari kita minum dengan Kristus Yesus bahwa kita sudah menjadi anak-anak Allah Bapa sekarang dan selamanya. Haleluya. Mari kita minum dengan iman dalam Kristus Yesus. Haleluya, haleluya, haleluya. Terimalah berkat dan anugerah Kristus Yesus yang diberikan kepada kita, yang kita kutip ayat 20 dan 21. Mari kita angkat tangan kita, dan kita berterima kasih dan menerima berkat Kristus Yesus. Iman di dalam darah. Maka Allah, Bapa sumber damai sejahtera, yang oleh darah perjanjian barunya yang kekal, telah membawa kembali dari antara orang mati gembala kita yang agung dari segala domba, yaitu Kristus Yesus Tuhan kita. Kiranya Allah Bapa memperlengkapi kita dengan segala yang baik untuk melakukan kehendak-Nya dan mengerjakan di dalam kita apa yang berkenan kepada Allah Bapa oleh Kristus Yesus. Dan di dalam persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus di dalam hati kita. Dan kita sebagai umat pilihannya, kekasih-kekasihnya, manusia baru yang diperlengkapi dengan segala perbuatan baik di dalam Kristus Yesus, melakukan penginjilan sampai dengan Yesus datang yang kedua kalinya, dan mengucap syukur bahwa segala kemuliaan, kerajaan, dan kuasa adalah milik Allah Bapa di dalam Kristus Yesus dan Roh-Nya yang kudus
di dalam hati kita. Pimpinlah kami ya Roh Kudus di dalam darah Kristus Yesus untuk membawa jiwa-jiwa kehadirat-Mu sebagaimana yang Engkau kehendaki, bukan apa yang kami kehendaki. Karena kami sudah menaruh percaya dan mengizinkan Engkau ya Roh Kudus duduk di dalam tahta hati kami sekarang dan selamanya. Memancarlah Engkau kemuliaan Allah Bapa Yesus Kristus kepada dunia ini. Selagi kami mengucap syukur dan menjala jiwa-jiwa bagi kemuliaan-Mu. Di dalam nama Yesus Kristus kami sudah bersukacita merayakan kemenangan kami di atas segala kemenangan dari Bukit Kalvari Golgota. Sekarang sampai dengan Yerusalem baru kami masuki dengan penuh sukacita bahwa Yesuslah sungguh Tuhan Allah, Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sekarang dan selamanya, sumber iman kami, dan yang menyempurnakan iman kami di dalam darah Kristus Yesus, sekarang dan selamanya. Haleluya. Amin. Terima kasih, terima kasih. Tolong diambilkan satu lagu pujian untuk menutup acara kita malam hari ini. Siapa saja, silakan. Diana, bawakan satu pujian atau Sister Cory. Ya. Saya sedang Cory.
Berlian ya. Terima kasih ya, Ibu Berlian. Iya Bu, suaranya lagi gangguan Bu, tapi Iya. Nggak apa apa-apa. adanya. Terima kasih. Ya. Oke. Ada lagi yang mau disaksikan? Shalom, Sister Cory. Sister Cory. Oh iya Bu Maria, kita berdoa buat Ibu Lydia yang lagi dirawat ya, yang di tempat Sister Cory ya. Oh, Ibu Lydia itu namanya? Iya, Ibu Lydia lagi sakit wasir, lagi dirawat di rumah sakit. Oh, oke. Ibu Maria aja yang berdoa ya. Ibu siapa nih? Ibu Lydia namanya, Ibu Lydia. Ibu Fani bisa mendoakan Ibu Lydia tidak? Ibu Fani? Ibu Pendeta Fani, Shalom. Oke, bentar ya. Tadi. Itu ya. Tadi Bu Lydia sakit apa ya? Sakit wasir Bu Fani. Bu Lydia orang Jakarta? Di Sumbawa. Di Sumbawa, NTT. Silahkan. Bentar ya, sabar ya, saya doa sebentar. Dan mari kita satukan hati dalam doa. Yang Bapa yang Maha Besar, Maha Agung, yang penuh belas kasihan dan penuh mujizat. Kami tahu tiada yang mustahil bagimu. Kami mau merendahkan diri di hadapan-Mu saat ini. Bersatu hati, kami mau mendoakan Ibu Lydia di Sumbawa yang sedang berada di rumah sakit. Kami mohon Kau jamah Bu Lydia saat ini juga Tuhan. Yes. Biar wasirnya sembuh saat ini juga Tuhan. Kami tahu tidak mustahil bagimu. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa. Haleluya. Amin. Tadi Ibu siapa yang minta doain? Tolong hubungi Ibu Lydia sembuh. Tadi sebelum saya doain Bu Lydia, tadi saya doa dulu ke Tuhan, tanya boleh nggak doain seperti itu? Tuhan bilang oke. Jadi biasanya kalau Tuhan udah kasih lampu hijau, sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu, telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus, pada malam waktu Ia diserahkan, mengambil roti, dan sesudah itu Ia mengucap syukur atasnya. Ia memecah-mecahkannya dan berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Demikian juga Ia mengambil cawan sesudah makan, lalu berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Sebab setiap kali kamu makan roti ini dan minum cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai Ia datang."
Jadi barang siapa dengan cara yang tidak layak makan roti atau minum cawan Tuhan, ia berdosa terhadap tubuh dan darah Tuhan. Karena itu, hendaklah tiap-tiap orang menguji dirinya sendiri, dan baru sesudah itu, ia makan roti dan minum dari cawan itu. Karena barang siapa makan dan minum tanpa mengakui tubuh Tuhan, ia mendatangkan hukuman atas dirinya. Sebab itu banyak di antara kamu yang lemah dan sakit, dan tidak sedikit yang meninggal. Kalau kita menguji diri kita sendiri, hukuman tidak menimpa kita. Tetapi kalau kita menerima hukuman dari Tuhan, kita dididik supaya kita tidak akan dihukum bersama-sama dengan dunia.